konsol kan langka nih di tema kedua kita ini nih. Iya. Konsol langka. Nah, konsol langka, terus VGA langka nih ya. Jadi menurut pandangan kamu, Jod, kamu kan pernah jadi seller nih. Nah, sekarang emang udah enggak ya? Udah enggak. Oh. Nggak ada untungnya. Oke, lanjut. Masa iya? Iya. Iya, dia beli buat dia sendiri di koleksi, gimana untungnya dijual. Lo pada ini nggak memperhatikan nggak kondisi saat ini gimana? Apakah kalau gue lihat sih udah mulai makin banyak juga ya PS5 yang bisa beli dan belum bos. Kayaknya sih mulai gampang deh. Ya, terakhir gue baca itu memang udah 10 juta konsol terjual PS5 ya. Ini contoh doang, PS5 ambil contohnya. Tapi 10 juta itu tuh 90% ini punya siapa? Punya scraper kah? Punya gamer kah? Karena percuma Sony bisa ngejual segitu, gamer hanya kebagian misalkan hanya 1 juta unit aja, sisanya masih di gudang gitu buat dijual mahal gitu kan. Gamenya nggak akan laku, profit dari mana gitu kan. Jadi sebenarnya nih, kalau aku sebagai posisi kacamata gamer kan, aku bukan seller. Kalau misalnya di zaman sekarang konsol susah, sebagus-bagusnya itu game tapi nggak laku gitu kan, konsolnya susah dijual, ya tetap aja rugi kan perusahaan. Makanya seharusnya sih digenjotnya yaitu pasarnya itu stoknya yang banyak, dibatasin lah. Kalau beli itu KTP, kemarin udah banyak kok KTP, tapi banyak yang dijual lagi dapat 5 kali undian. Nah, itu sebel gue itu tuh yang di Facebook, gue nggak sebut nama, gue tahu tuh sellernya siapa se-Indonesia, gue hafal tuh orang-orang yang jual di Facebook. Buat tandain gitu kan. Iya, gue lihat masih ada yang jual di atas 10 juta ya. Masih, karena memang itu hak dia lah, dia mau jual segala macam ya. Tapi kan kalau menjual di tempat yang salah, misalkan di forum itu salah tempatnya bos, masih laku kok, dijual di OLX, di hijau, di si merah, di orange, masih laku. Jangan menyinggung komunitas gamer menjual di forum seolah-olah dia paling laki di dunia, itu enggak sebenarnya. Itu tuh sebenarnya ada etika ya, etika bisnisnya dalam artian etika marketingnya, juallah pada tempatnya lah. Jangan jual pada forum. Kalau dijual beli nggak masalah, tapi kalau di forum lu ngajak ribut itu sama gamer-gamer yang memang kapasitasnya dia nggak mendukung scraper gitu-gitulah. Itu tuh ya seperti itu sih kalau di pasar. Iya, gini, gue rasa sih namanya scalper tidak akan bisa dihangus bumikan ya. Nggak bisa. Dihanguskan maksudnya. Tapi gue lihat toko-toko lain di sini yang memang dapat resmi dari Sony-nya itu udah memaksimalkan dengan beli pakai KTP segala macem ya. Yeah. Jadi udah dimaksimalin, tetapi tetap aja namanya scalper pasti ada jalan lah, dia bisa naruh 5 KTP sekaligus, 10 KTP sekaligus, namanya juga buat jual lagi kan gitu. Yes, betul. Dan ada orang-orang yang tadinya memang beli buat diri sendiri tetapi lihat untungnya gede banget di toko hijau, akhirnya dia jual lagi, itu juga ada. Jadi nggak akan bisa namanya scalper, ini kan langka barang. Sebenarnya langka juga enggak sih, di toko-toko online banyak kok, cuma harganya mahal aja gitu kan. Iya. Ada yang udah jual ratusan biji, ada yang punya 10 biji gitu. Langka sih enggak. Jadi gua rasa salah satunya cara buat ngatasin scalper ini adalah toko-toko online marketplace ini harusnya ngapus barang-barang PS5 yang overpriced tuh. Iya. Karena nggak mungkin dari tokonya sendiri, nggak mungkin, harus ada dari atasnya lagi gitu, dari marketplace sendiri. Contohnya kayak kemarin gue baca, kalau nggak dari Amazon, kalau nggak eBay, gue lupa, dia ngapusin barang-barang scalper tuh. Jadi kalau dia jual PS5 harganya di atas harga segini, dia akan tutup tokonya, bukan tutup tokonya, akan ditutup barangnya gitu, akan dihapus produk listingnya. Nah itu kalau memang ada marketplace Indonesia yang begitu, akan ngebantu sekali. Sangat membantu bos. Sangat membantu sekali, orang nggak bisa jualan di mana-mana gitu. Iya. Cuman ya nggak mungkin bisa, karena bos. Kalau gue nggak di toko hijau, gue toko merah, nggak toko merah, toko biru, toko biru, toko ungu. Itulah Indonesia, jadi persaingan. Nggak bisa. Tapi kalau memang ada toko marketplace yang begitu ya, gue salut. Gue langsung belanja 100% toko itu, nggak pindah ke tempat lain. Karena dia benar-benar ngejaga untuk konsumen. Betul banget. Ujung-ujungnya untuk konsumen gitu. Kalau memang semua harga dia terima, ya buat kekayaan diri dulu sendiri. Iya, betul. Susah kayak gitu. Tuh ya. Bisa jadi usulan buat sponsor yang mungkin akan sponsorin podcast kita nanti. Iya, kalau tapi kalau enggak ya susah. Tapi maksudnya itu salah satu contoh terbaik gue bilang ya.
Apalagi Yes. kalau nama lu udah gede banget gitu, lu bisa kasarnya kontrol pasar harga pasar gitu ya, kasarnya gitu ya. Ya action itu akan jauh lebih akurat dibandingkan dengan yang retail begitu kasih KTP segala. Karena namanya scalper makan dari sana gitu kan, ya pasti dia akan cari jalan semuanya. Susah lawan. Modalnya gede bos. Bukannya ente juga pernah jadi scalpers, Om Dan? Nggak pernah aku. Siapa Aku tahu. enggak. Aku karena aku ngehargai komunitas, jadi aku nggak pernah kayak gitu aku bos. Tapi Emang scalpers VGA ya, Om ya? VGA enggak lah. Waktu dulu fotonya majang VGA mulu. Itu mah mining yang pertama kali 2017 ya bos. Nah, Kayak Ya, Caper VGA juga gua rasa nggak, mereka dapatnya juga udah seharga itu dan semahal itu gitu. ya. Yang Jadi gua mereka heran, bukan dapat harga normal terus dijual harga 2 kali lipat, enggak. Itu pasti enggak. Gue pas Masa? beli PS5 Day One tuh gue dikasih lihat billnya. Gue beli segini nih, 1500 SGD gitu. Pemodalnya dia, belum ongkos kirim gitu. Terus gue jual buat tuh segini deh gitu. Tuh hampir nggak ada untungnya. Barang 18 juta loh itu waktu itu. Hampir nggak ada untungnya kan. ya. Kasian gitu kan maksudnya. Ya udahlah gitu. Jadi dan waktu itu yang Day One 15 juta ke atas itu masih banyak yang beli loh. Masih banyak banget yang beli. Bukan itu. Jadi ya bukan dari sananya sih gua rasa ya. Kalau toko-toko yang ternama ya maksudnya ya di Indonesia ya, toko-toko retail ya. Bukan gara-gara dia dapatnya harganya retail terus dia jualnya 2 kali lipat, enggak. Memang dia dapat harga segitu. Gitu. Sebenarnya kalau mau diturunin pasar gampang sih. Kompak aja semua gamer, jangan beli dulu itu konsol, nanti lama-lama stok banyak. Nggak mungkin bisa. bisa. Nggak mungkin. Emang nggak akan bisa. mungkin bisa, nggak akan bisa mungkin kayak gitu. Kita nggak bisa ngontrol berapa ribu gamer di Indonesia, nggak akan mungkin bisa. Cuman kalau di pasarnya udah sepi, stoknya banyak, mungkin itu turun. Tapi Ya. kan keadaan kayak gini nggak bisa harga posisinya kayak gitu. Gamer-gamer sultan kayak kalian mana mau menunggu kan? Nggak, kalau Steam Deck gue nunggu kok. Kalau Steam Deck gue nunggu. Tapi kalau waktu itu kan PS5 kan gue juga fan berat konsol kan gitu. Jadi ya gue sikat. Kalau enggak gue tunggu kok. Kalau gue mah nggak nunggu Stream Deck langsung bos, langsung minjem maksudnya. Gue nggak mau beli dulu karena beberapa dari reviewernya ada masih compile dan positif negatif ya, jadi aku nggak langsung beli. Jadi aku lihat temanku yang beli dulu, manas-manasin teman beli, akhirnya gue kan nyoba kan, gue udah tahu gini waiting atau beli nih, nah dari situ gue bisa ngambil keputusan. Kalau misalnya selama ini gamer hanya ngejar kita sebagai posisi PC gamer, hanya ngejar grafik, nggak cocok tuh kita mikirnya untuk yang portable, nggak cocok karena kita kebiasaan rata kanan, resolusi sekian, FPS sekian. Tapi kalau misalnya kita nyarinya untuk kesenangan di mana-mana bermain, ya itu cocok. Apalagi kalau misalnya multiplayer ya, kayak di Nintendo Switch kita sering main juga, jadi nggak ada masalah kita main Steam Deck juga sebenarnya. Makanya ini tuh posisi gamernya di siapa dulu nih. Kalau kita ngejar grafik nggak cocok sampean beli Steam Deck seperti Gue ini. tanya deh, lu emang Steam Deck gak bakal langka gitu ya? Kalau dilihat ini ya, kalau dilihat nih ya, dilihat Iya. dari kondisinya, respon pasar, gua yakin itu sedikit di pasar dan langka. Langka. Nah, Ini gue kasih data gini. Data leaknya PO-nya Steam Deck tuh bocor. Jadi selama 2 jam pertama itu kan abis tuh, ada yang dapetnya Q2 2022, Yes. 2 jam pertama. Itu kejualannya tau gak berapa? Kiro. Kira-kira aja berapa? Ini dengan hype sebanyak Steam Deck ya. Berapa itu 2 jam pertama tuh kejualannya berapa? Dan terakhir tuh Q2 2022. Ada yang Q3 sekarang. Coba kira-kira berapa MPO? 10.000? Berapa? 10.000? Berapa? 10.000. 10.000 lebih dong, pasti lebih dong. 1 juta. Nggak nyampe segitu, 120.000. Oh. 120.000 ya. 120.000 sampai Q2 2022. 6 bulan loh. 6 bulan lu berarti cuma produksi kurang lebih 120.000 sampai 140.000 lah. Sebagai perbandingan nih, PS5 tahun kejual berapa? 10 juta gitu. Nintendo Switch setahun kejual berapa? 29 juta.
Jadi ini Steam Deck ini akan berpuluh-puluh kali kemungkinan besar lebih langka dibandingkan dengan PS5 gitu. Bakal lebih mahal ini. Iya. Kalau ngeliat dari lihat data begitu ya. Tuh, masuk Wah, ini akal. udah Karena GG banget. kapasitas perusahaannya nggak bisa jual banyak. nggak bisa produksi banyak. Iya. Yang pengen lebih banyak, jadi rebutannya sangat banyak. Udah otomatis langkanya PS5 udah segitu, apalagi Steam Deck rebutannya kan. Iya bener sih. Makanya PO sih 100 kali lipat Bisa. PS5 lebih banyak. Itu pun bisa. masih langka PS5. Steam Deck 100 kali lebih dikit gitu kan. 100.000 ke 10 juta 100 kali kan. Yang gue takutin harganya itu bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat itu Steam Deck. Kayaknya. Jadi kalau ya fans-fansnya PC, kalian kan banyak fans PC nih yang dengerin mungkin ya, yang bilang, oh Steam Deck bagus, harganya murah ya. Ntar lihat pas launching ya. Murah banget, harga segini dapat spek begini. Lihat dulu ntar. Lihat dulu pasarnya udah launching. Iya, Nggak- kalau lu dapat first hand dari Steam-nya, Valve-nya, ya worth it. Cuma berapa orang yang dapat gitu. nggak akan hanya youtuber terkenal bos yang dapat begitu. Iya, jadi ujung-ujungnya terus dapatnya lu kapan? Tahun depan, 2 tahun lagi. Yes. Tahun depan 2 tahun lagi laptop ada yang lebih murah dan lebih powerful dibandingin Steam Deck. Gitu aja. Yes. Jadi intinya jatuh lagi ke koleksi. Jadi ya Steam Deck ya nggak tahu ya, makanya gue bilang dari awal kan ada kemungkinan flop ya seperti ini. Dia nggak bisa menuhin demand-nya, dan Steam Deck ini juga nggak bisa, bukan barang keharusan gitu. Kasarnya gini, kalau lu punya anak, kita punya anak gitu ya di sekolah, Pak aku mau main Pokemon Unite, semua teman-teman aku punya Pokemon Unite, mau nggak mau beli Switch dong, ya nggak? Masa nunggu September main di Android, tapi mau nggak mau beli Switch kan? Mau nggak ada semua sekolah aku semuanya punya Pokemon nih, aku doang nggak punya, lu mau nggak mau beli Switch kan? Iya. Kalau di sekolah semua punya Dota gitu, nggak usah beli Steam Deck lah, beliin aja laptop juga bisa main Dota, ya nggak, kasarnya gitu kan? Main CS nggak usah beli Steam Deck, bisa beli laptop juga gue bisa, itu kan, ngerti gak? Jadi ini barangnya bukan barang keharusan gitu. Jadi ntar hype-nya kan lagi hype banget nih, oh gila nih, ya kan? Ntar hype-nya udah turun, orang akan ya udahlah Steam Deck doang gitu. Kayak barang-barang Steam yang lain, kayak controller Steam gitu kan, dulu awal hype banget, gila bisa main FPS dengan lancar gitu kan, masih cobain, ya ampun. Cacat. Gue juga beli, gue beli tuh, gue Lu beli loh. beli gue penasaran, liat trailernya keren. Terus kayak disupport gak? Udah gagal disupport gak sama Valve? Enggak, didiemin begitu aja, gak diperbaharui, gak diapain gitu. Jadi kalau Steam Deck lagi bahas ya gue tunggu dulu lah gitu. Sekali lagi ini lagi hype aja orang, ntar pas udah lihat benchmarkingnya, udah rilis, udah nyata begini begitu, ntar juga orang hype-nya turun kok, gue yakin. Nah makanya mudah-mudahan tahun depan harganya udah turun lagi gitu. Nah, bahas harga turun nih. PGA di luar harusnya udah turun. Kok di Yes, Indonesia benar. masih mahal ya? Gua nggak ngerti itu. Ya. Di luar tuh aku lihat pasar VGA itu udah turun karena di Cina itu miner udah dilarang, itu banyak yang jual bekas, terus yang baru juga banyak yang turun. Tapi pasar Indonesia kok masih tinggi ya? Aku bingung gitu. Kesian gamer-gamer yang pengen beli gitu kan, nggak ada VGA loh, semua loh di sini habis semua ludes. Sebenarnya ada sih, kayak ada, cuman yang mahal aja harganya. Ini balik lagi itu. Iya, cuman kasihan kalau itu. Gua ya VGA sih, gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu kalau VGA emang beneran langka itu. Kalau Itu misalnya langka. logika harga 8 juta misalnya, gua harus beli 16 juta kan, gamer mikir 2 kali bos. Kalau bener gamer ya, budgetnya yang harusnya ke memori, SSD atau apa gitu. Iya. Makanya yang perlu disupport tuh seharusnya sih pemerintah melarang. Harus. Gua Jangan Pak, miner jangan dilarang lah. Apa? Saya Bukan main- minernya dilarang gitu bos. Jadi pembeliannya itu aturannya tuh diketatin lah. Jangan harus semua diborong. Memang yang punya uang berkuasa lah, tapi lah jangan gitu juga. Kalau nggak salah RTX juga udah ini kan memberlakukan Nvidia pembelian pakai KTP. Udah, tapi Di tetap lolos. Indonesia. Iya, dari Nvidia-nya. Nah itu udah beli KTP, orang hands on, tadinya mau dipakai tapi masih Betul. bisa jualan banyak banget, akhirnya dia Jual nggak lagi. jadi pakai, jual antaranya tunggu tahun depan gitu. Benar kata Jojot, logika apa
psikolognya ya, anjir gue Iya. lebih dapat untung ya jual aja gitu kan. Mungkin awalnya dia beneran mau pakai, udah gue mau pakai gitu. Terus dapat nih, yes, gue bisa pakai akhirnya gitu kan. Tiba-tiba entah musibah datang, entah dia kerasukan apa gitu ya, ngelihat harganya, jual bisa harga 10 juta untung, ya kan? Jual. Udahlah, tiba-tiba kepikiran, udahlah nggak buru-buru gitu. Padahal dia paling hot awalnya kan. Banyak Yes. orang begitu. Jadi ya nggak tahu lah, gue nggak tahu bener kalau market itu VGA mah udah pasti gila-gilaan. Karena Udah pasti. VGA tuh musuhnya tuh udah miner lah, udah gamer lah, banyak penggunanya banyak sih. Jadi gimana ya? Lah barangnya juga kan sorted apa chipsetnya yang habis itu ya? Apa? Iya. Yang produksi itunya habis. Tapi gue juga konduktor. silikon shortage itu kan kayaknya emang berlaku di semua ini ya, semua teknologi ya, termasuk konsol, VGA, RAM segala macam, semuanya kan kena dampaknya, emang kenaikan harga gitu. Cuman kalau gue rasa ya ini juga ada permainan sih sebenarnya, karena dari beberapa seller yang gue tahu, gue kenal, infonya kalau pembelian kita sebagai distributor gitu ya, untuk ngambil barang itu kita nggak bisa ngambil VGA aja. Jadi kita misalnya mau ngambil VGA Bundle. 3080 harus bundle dengan motherboard, dengan prosesor, dan itu bikin si distributor ini kesulitan karena barang-barang kayak motherboard ataupun prosesor itu kan susah kejual ya. Nggak setiap tahun orang upgrade atau gimana. Nah akhirnya numpuk, dan kita kalau mau beli harga VGA dengan harga yang sedikit normal, jadi nggak normal-normal banget ya, yang harganya masih markup sekitar berapa puluh %, itu pun harus bundling dengan perangkat lainnya. Jadi kayak kita rakit PC baru kayak gitu. Benar, Yang gua tanya dari teman-teman gue yang distributor, rata-rata kayak gitu. Makanya tuh jadi ya gue bilang sih ini juga ada permainan dari sananya sih ya, untuk menghabiskan stok barang di pabrik. Dulu begitu gak sih? Gue nggak terlalu tahu sih kalau bagian market PC, karena gue punya. Menurut gue sih lebih banyak toko tuh barang yang nggak bergerak cepat ya, lambat barangnya, makanya di bundling itu biar cepat habis bos. Nah itu makanya solusinya memang distributor dapat jatah segala macam, tapi kan kalau dijual gitu doang rugi dong toko. Ya maksudnya tuh kita harus habis juga dong stok barang lama atau barang, makanya di bundling lah solusinya. Sebenarnya harga barangnya memang nggak di markup sama distributornya, tapi kan ada bundling itu membantu distributor juga untuk ngabisin stok yang lain lah. Itu bedanya. Makanya kenapa gamer ngerasa lebih mahal dengan motherboard. Tapi sebenarnya kalau dihitung recehannya di satuan itu VGA-nya nggak terlalu markup nggak separah kita beli lepas ya emang. Iya itu doang. Cuman ya gue juga nggak butuh motherboard gamer juga. Karena gue PC masih ini aja dilema jadi. Iya. Ya kayak kemarin gue baru ngerakit PC 15 juta cuma dapat 1650 coy. Parah itu. Gue 7 juta update. Gue nggak tahu sih kalau memang buat main game ya. Gue rasa konsol paling buat main game only ya. Gue nggak tahu lu kerja apa-apa main game only sih. Udah PS5 yang digital lah. Itu udah paling worth it lah. Gila deh. Ini bisa main COD 4K 120 FPS. Cuma harga segitu loh. Yes. Jadi kayak gue rasa di dunia pun paling worth it. Kalau ada orang nanya $399 nih, lu beli apa nih ya? Gue nggak suruh beli Switch OLED, gue nggak suruh beli Steam Deck, gue semua 100% gue suruh beli PS5 digital. Kalau buat main game ya, kalau buat main game pure ya, beli PS5 digital itu udah paling worth it sih. Lu grafik udah, gila banget deh. Bisa main apa sih? Last of Us Part 2 4K 60 FPS. Dynamic resolution, bisa main God of War 4K 60 FPS, itu buat gue udah luar biasa sih dengan harga segitu ya. Dengan harga itu gue rasa luar biasa. Nah itu juga yang jadi bahasan gue sekarang nih. Gue juga lagi nge-review laptop kan nih. Dan bahkan sampai sekarang gue berpikir, dulu gue berpikir laptop itu lebih baik rakit PC, tapi sekarang berbeda 100%. Mendingan gue beli laptop daripada rakit PC. Harganya juga benar. Harganya gila banget perbedaannya. Tapi sekarang udah mending beli konsol dibandingkan rakit PC sih gue. Kalau buat main game ya, buat main game ya.
Karena sekarang dulu kan orang PC kan paling belagu tuh ya dulu ya. Cuma 30 FPS, sakit mata gitu kan semua orang-orang komunitas. Cuma 30 FPS, Switch 30 FPS, sakit mata gitu. Burik. Terus PS4 juga 30 FPS, mending rakit PC mending. Sekarang kan PS5 semuanya udah 60 FPS. Game-game baru ke depannya udah 4K 60 FPS gitu. Sekarang dibully sama konsol gamer. Sekarang iya, dengan harga segitu lagi. Ayo, sekarang PC mahal kan? PC mahal-mahal, gamenya cuman gitu doang. Orang PC sekarang dikasih Steam Deck 30 FPS, hebat katanya. Sengaja buat hemat baterai, ya. Sekarang kebalik, dia seneng banget dikasih 30 FPS gitu. Tapi katanya nggak penting grafik. Katanya penting, iya. FPS penting ya. Sekarang beneran loh. Sekarang PS5 rata-rata udah 60 FPS. Jadi gue rasa untuk main game untuk orang PC yang tadi dia mikir konsol cuma 30 FPS, sekarang udah bagus banget gitu. Bahkan beberapa game COD crossplay ya, kalau nggak salah pakai keyboard di PS5 bisa ketemu sama gamer PC ketemu. Gue nyobain. Ya. Terus di sini juga ada pilihannya, lu mau yang fidelity mode apa performance mode gitu. Rata-rata game baru ya udah ada performance mode. Ya apa sih? Fidelity. Ya kan Don. Jadi lu kalau mau 60 FPS ya performance mode udah 60 FPS terus. Loadingnya juga cuma 1 detik itu yang Spider-Man kalau lagi travel ke kota lain. Yes. Benar. Gila banget nih. Jadi kalau buat gamer nih ya, gamer PC, kalau bingung rakit PC mahal. Ini buat main game ya, kecuali lu buat kerja lah, buat apalah. Tapi kan buat kerja itu laptop yang 3 juta, 4 juta kan juga yang second juga udah bisa Microsoft Word segala, udah gak terlalu penting maksud gue ya. Tapi kalau bener mau main game, udah gue rasa PS5 digital lah permata gitu ya. Nah, lu sebagai game konsol nih ya, lu di PS5 itu udah gak ngerasain frame drop lagi? Atau gimana? Atau masih hampir gak kerasa lah. Udah main smooth banget ya? Resident Evil nggak ada namanya frame drop sama sekali. Terus main Ratchet and Clank, Mail Returnal nggak ada. Malah PC yang ada frame drop ya. PC kalau kenceng gini loh, lu rakit spek yang sama di konsol, lu transform ke PC gitu ya, performance-nya nggak akan sebagus konsol. Karena konsol emang optimize buat gaming banget kan, nggak ada bisa apa-apa lain kan. Kalau konsol kan open source, bisa ini, jadi ada level IP-nya tuh beda-beda. Jadi lu bikin spek konsol, lu transfer ke PC, nggak akan sebagus konsol performance-nya, bener deh. Dengan budget yang lebih murah gitu, nggak bisa. Gue rakit PC mahal nih. Gue mau bikin performance sama kayak 4K 60 FPS di Resident Evil Village, itu susah, nggak gampang. Bisa lebih kenceng, bisa di atas 60 FPS bisa gitu. Harganya bukan Resident Evil ya. Tapi harganya berkali-kali lipat, tapi performance-nya nggak hampir 2 kali lipat, ngerti nggak lo? Iya. Ya harganya mungkin harganya berapa kali lipat gitu ya. Cuma performance-nya nggak sejauh itu gitu. Jadi bener paling worth it kalau memang buat main game, gue udah mermata udah PS5 digital lah, udahlah. Markup harga sedikit 10 juta gitu masih lebih worth it lah. Ya, kelebihannya sih itu ya Jot ya. Kelebihannya nggak ada loading, udah itu doang. Nggak ada loading bener. Main PC, main Resident Evil ada loadingnya, gue bete. Padahal gue udah pakai paling kenceng loh SSD di PC. Tapi main di PS5, anjir nggak pernah ada loadingnya perasaan. Bener, gue lagi biasa kan loading orang lihat HP sedikit ya. Yes. Baru lihat HP dikit udah mulai. Kapan mulainya gitu. Gila tau, bener. Kalau nggak salah ada yang ngitung 30 detik ya, dia kurang ya loadingnya. Awal-awal gue rasa kurang lah. Gue rasa nggak nyampe 30 detik lah. Jauh nih gue rasa ya. Tapi ntar gue mungkin perasaan gue doang. Tapi ntar dicoba aja gitu. Coba aja Resident Evil Village awalnya tuh berapa. Tapi lu udah pada nyoba ini belum? Pakai SSD eksternalnya? Belum, karena itu kan masih beta. Kalau ada langsung gue cobain. Belum ada bisa ya? Harus daftar dulu, nggak bisa. ID PSN gue udah daftar tapi belum di replay, makanya gue nggak bisa nginstal sampai sekarang. Nah itu kan gue penasaran juga tuh, apakah speednya bakal sama seperti onboardnya atau enggak tuh? Udah ada yang coba, hampir sama ya. Beda paling sedetik 2 detik. Tapi ya sedetik 2 detik apa sih gitu. Tapi kalau yang cepet itu hampir sama, kayak 14 detik sama 13 detik gitu. Iya, gue pernah baca itu reviewnya. Intinya sih SSD NVMe Gen 4 yang speed rate-nya 7000 MB per second sama yang 3900 beda sedetik. Iya. Jadi
Beda sedetik lah gue baca itu reviewnya. Jadi nggak masalah lo mau pakai rate-nya di bawah 5.000, nggak masalah, cuman beda sedetik. Ada tulisan di situnya, ada tulisan warning walaupun jika ada permasalahan rate apa gitu ya, bisa pindahkan ke internal katanya gitu. Nggak masalah kalau rate-nya di bawah 5.000 juga support. Cuman pas ada yang nyoba yang memang gitu katanya, beda sedetik. Makanya harganya juga udah harga konsol kan gila, NVMe SSD 2 tera. Iya. Tapi kan PS5 cuma 800 GB. Iya. COD-nya udah 200 lebih. Setnya kali main harus install delete. Nggak bisa kalau SSD NVMe delete tuh rusak bos. Jadi kalau mau bener-bener main yang bagus, yang sering dimainkan ya internal. Kalau hanya iseng-iseng ya eksternal aja. Iya, tapi kan maksudnya rusaknya juga berapa ribu kali. Iya, tahu. Ya. Jadi, cuman gue pernah pakai di PC karena NVMe gue pakai, ada kapasitas performance berkurang kalau kita sering hapus segala macam. Jadi nggak bagus lah kalau misalnya tipikal gamer yang udah tamat hapus seperti itu kan. Oh, gue sih bakal tamat apa sih? Iya, kalau game PS5 nggak apa-apa bos. Tapi ini kan game PS4 kadang disimpan di internal ya, internal PS5 di internal full kan hapus. Nah itu nggak bagus sebenarnya. Kalau nggak dihapus, main game lainnya gimana? Iya makanya kalau ngasih game PS5 di delete bosan nggak masalah. Ini kan kadang ada tipikal yang gamer lain tuh dikoleksi di internal semua PS4-nya. Nah yang gitu tuh nggak cocok sebenarnya. Kalau gue sih lebih PS4 aja. Main dibawa ke PS5 kalau gue gitu sih tipikal. Ngapain juga gitu. Iya benar. Cuman kalau menurut gue nggak worth it beli sekarang karena harganya masih mahal SSD-nya, NVMe-nya. Ya rusak lah udahlah. Gimana lah. Omongan Sultan itu ya. Bukan. Beli lagi dia harusnya beli lagi. Daripada barangnya sayang nggak dipakai, mending rusak dipakai daripada rusak nggak dipakai gitu. Iya. Disimpan nggak tahu tiba-tiba rusak. Iya benar. Cuman minimal 1 tera sih harus punya. Minimal 1 tera ekstra harus punya. Selain itu nggak recommended di bawah 1. Iya. Tapi PS4 gamenya bisa dimainin di hard disk kan, di PS5 hard disk eksternal kan? Bisa ya? Bisa kan? Di eksternal. Nggak harus internal kan? Iya, game PS4 di PS5 bisa mainin di eksternal kan? Bisa, tapi game PS5 nggak bisa dimainin di eksternal PS4, dia hanya copy data. Hard disk ya, bukan SSD. Oke deh. Gila emang. Kenapa gila? Harganya itu loh yang bikin gila. Harga NFF apa sih SSD kan? Iya. Gue takutnya SSD ini naik gara-gara banyak yang mau make. Naik. Udah naik. Udah naik. Permintaan dari 2020 naik terus. Ini yang spesifik khusus Gen 4 ya yang gue bakalan naik prediksi itu karena usernya pembelinya pasti banyak ini. Apalagi pas rilis nanti PS5 betanya udah nggak rilis ya jadi final. Iya. Itu pasti banyak yang peminatnya dan harga naik. Makanya kalau mau beli sekarang beli jadi sebelum naik. Tapi kalau nanti udah naik jangan beli, tunggu turun. Sekalian jadi scalpers aja. Oh dapat kan? Gue curiga ada ini. Terutama merek-merek yang 2 huruf. Merek-merek 2 huruf. WD. Jangan sebut brand, tidak ada sponsor. Gak apa-apa lah. Kan lebih seru kalau ini. Nah kalau di Xbox sendiri gimana? Lo udah nyobain belum yang eksternalnya? Jojo tuh punya tuh. Iya punya, belum gue cobain karena kenapa ya? Karena gue jarang main Xbox sih sementara ya. Cuma buat nonton Netflix sementara. Jadi belum. Dan cuma buat Netflix. Enggak, salah. Enggak, karena belum ada game baru di Xbox. Ya kebanyakan game passnya game-game lama dan tapi itu seneng dimainin juga bagus sebenarnya. Game pass yang Dewan kayak di Ascent kemarin gue mainnya kan di PC segala macam. Game pass gue sering main di PC gitu. Gue juga gak pernah mainin Xbox. Iya, jadi masih aman Xbox gue, jadi belum gue cobain speednya. Kesian gak disentuh, masih perawan bos. Iya, ntar gue coba deh, bener deh. Gue baru keinget tuh gue semenjak lo sebut. Performanya gimana dan harganya juga kan lumayan juga kan eksternalnya itu kan?
Lumayan. Berapa itu? 4 juta ya? Lupa gue. Iya, kecil. 1 tera ya? Iya 1 tera. 1 Buset. juta. Dan dia Lupa. ini ya hal khusus dedicated Khusus. dari Seagate kan kalau nggak salah produsennya. Dari Seagate kan dia. Dari Seagate iya. Iya. Iya, memori mahal banget itu sekarang. Sekarang memori mahal banget kenapa ya? Ya, Ya itu sama bos, mungkin. balik lagi komponen, shortage Silikon. semua kan Silicon shortage. RAM sih ini yang semua parah nih. nyambung. Apa? RAM, gue mau upgrade RAM jadi susah. Iya. RAM juga mahal ya? Mahal. Tapi nggak separah VGA sih, karena demand-nya nggak sebanyak VGA. Iya. Iya. Jadi Om Jojot kalau misalnya mau nyari laptop apapun itu spesifikasi yang ahlinya Om Yusuf nih ahlinya, dia Wah, sering enggak. review. Hmm. Jadi kalau Kelihatan misalnya kok gitu orang PC. gaming Jangan lah. segala macam, dia sering review laptop dari beberapa sponsor, ya bisa minta sarannya tuh ke dia bos gitu. Karena selama ini yang saya lihat Om Jojot mah lebih ke PC rakit gitu ya. Pas sekalinya ngerakit gila 3090 kan. Monitornya ultra super wide. Samsung G9. Ya gue bersyukur lah, gue tuh gamer yang bisa enjoy maksimal semua ya, serba maksimal gitu. Iya, karena Punya TV kepuasan juga. bersendiri bos itu bos. Ya maksudnya gue happy, gue salah satu orang yang bisa menikmati Yes. itu semua. Nggak banyak orang yang bisa sehoki gue. Kasarnya gitu, gue sombong ya, enggak. Tapi gue merasa gue hoki banget gitu jadi orang. Di balik hoki dan itu tuh kerja keras bos gitu. Ya. Nggak ada yang tiba-tiba Iya. instan buat Jojot punya segala macam, kan ada usahanya dulu semua. Ya gue ngerasa hoki juga sih, ada hokinya. Emang bener-bener hoki. ada banyak orang yang kerja lebih keras dari gue tapi nggak sehoki gue gitu. Berarti memang 50% bener-bener kerja keras, 50% hoki ya. hoki. Kalau gue sih ngerasa Iya. gue hoki, gue maksudnya beruntung lah jadi orang gitu, beruntung banget. Kalau gue itu yang lain. Gitu. Tapi kalau Hotman Paris ngeliat gue juga kayaknya lu kasihan banget sih. Gitu. Gue nggak tahu. Tapi ya gue merasa happy dengan inilah, dengan apa sih yang diberikan kepada gue udah cukup lah gitu. Oke deh Om Jot, ini udah Yes. 1 jam lebih ya. Dan mungkin Tidak kata-kata terasa. terakhir Om Jot untuk para pendengar podcast kita ini, gimana sarannya kalau kita soal game ini, konsol atau gimana? So, kalau kalian main game, sekali lagi gue bilang, kalau kalian benar-benar pengen main game tok, gue rasa nggak usah nunggu Steam Deck. Gue rasa langsung beli PS5 digital ya. Itu kok jadi gue rasa lebih worth it, itu jauh karena powernya juga lebih jauh, bisa experience yang lebih maksimal segala macem gitu ya. Karena Steam Deck sekali lagi nyampe sini juga akan mahal gitu, nggak akan murah. Jadi kalau mau Yes. nunggu murah ya nunggu tahun depan. Kecuali kalau mau nunggu tahun depan terserah. Tapi gue sangat menyarankan kalau game yang buat gue paling worth it dengan harga per performance ya, harga per Iya. performance, gue rasa udah PS5 digital. Ya. PS5 digital ya. Ya, Kalau dapat harga yang normal. nah, harga normal atau 10 juta pun masih ya, lu rakit Masih worth 15 juta sama PS5 digital yang 10 juta lebih kenceng mana? Jujur aja, PS5 jauh kan gue rasa. PS5 lah. Ya, jadi daripada aduh gua nggak, maksudnya lagi mahal nih, VGA lagi mahal, ini semua lagi mahal, gua mau rakit PC ya 15 juta. Cuman lihat yang PS5 ya hasilnya juga lu rakit PC juga belum sama monitor kan 15 juta kan? Iyalah, pasti. Nggak sama belum. monitor segala kan. Enggak. Jadi ya gua rasa paling worth it sekarang sementara udahlah. Kecuali mungkin lu mau mining mau apa gua nggak tahu ya. Kecuali kalau pure main game udah pasti gua bermata PS5 digital. Oke. Om Don, gimana Om Don? Kalau aku sih sepakat sama Jojot, PS5 itu udah paling wah lah ketimbang, mohon maaf bukan bandingin yang konsol hijau ya, karena Xbox S itu ya beda lah. Beda lah, S beda ya. Beda pasarnya, makanya Ya. dia lebih performanya di X series X-nya. Tapi kalau dilihat dari performance, harga dan bla 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 lain tetek bengeknya lah ya memang digital PS5 itu yang terbaik. Dan kita nggak usah mikirin, aduh takut upgrade ada game baru, upgrade lagi VGA, nggak usah bos, tinggal play, tinggal beli gamenya, tinggal play. Nggak perlu Dan pusing-pusing kelebihan setting lainnya juga di- ya. Iya, Nggak usah pusing setting. nggak usah, mau setting 120 mah tinggal di monitornya aja.
Dan yang paling penting tuh enaknya apa coba? Bisa patungan sama saudara, sama adik, sama kakak. Harga game 800.000 bisa di 400.000 dibagi 2. Oh, iya pakai Family share. Iya. Share Misalkan ID. gue sama Jojot sharingan, bisa patungan. Gue sharingan sama Yusuf jadi 2 akun di primary di mesin PS5-nya bisa. Jadi kita bisa sama-sama berbagi kesenangan. Tapi kita mau support original juga itu sebenarnya. Iya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Om Jojot, Om Don. Terima kasih udah- Om Jojot, Terima terima kasih kasih. juga udah Iya. diundang. Next time bisa diundang lagi. Bisa Kalau dengan- balik, kita gantian boleh. Oke, Dengan boleh, bintang tamu. Dan Apa? nanti Terima mungkin kasih juga juga. kita undang-undang juga teman-teman yang lain biar bareng-bareng rame-rame kita ngumpul di sini ya. Boleh, boleh. Kalau bisa sih nanti rencana kita 6 orang ya, 6-7 orang ya biar Bisa. rame ya. Jadi dari beberapa dia lebih spesialisnya di mana, dia lebih fansnya di mana, jadi kita undang biar rame. Iya. Dia lebih fanboy kemana gitu. Tapi ya gue udah bisa ngeliat ini PC bawah, kanan gue Sony fanboy banget, ya kan? Tapi gue Nintendo G juga gue rekomendasinya kan juga PS5. Jadi ya gue sih fair-fairan aja maksud gue jadi orang. Jadi fanboy jangan terlalu bego Iya. lah kasarnya gitu lah. Yes, jadi Jangan yang fanboy, wajar-wajar aja. Kalau bilang Jadi Nintendo fanboy kayak jangan bego. iya jangan bego lah, jadi maksudnya fanboy kan banyak, tapi fanboy kan banyak yang bahkan bego tuh gue sampai kalau lihat di forum kayak aduh, tapi ya udahlah. Juga fanboy. Anggap ya normal-normal aja lah, nggak usah terlalu berlebihan. Ya ya. Oke, kalau gitu. Oke boys, terima kasih teman-teman yang udah nonton podcast kali ini, buat Yusuf dengan Om Jojot juga, dan buat semuanya yang sudah Terima nonton kasih di juga. podcast ini. Jangan lupa juga subscribe channelnya Om Jojot, Ya. share button, Share button. juga Doni Jarum dan Kepo Tekno. Nanti di Ya, beberapa channel mereka juga ada beberapa kelebihan yang nggak ada di channel masing-masing ya, jadi bisa kalian tongkrongi juga podcast-podcastnya. Oke guys, ini hari weekend guys. Kita kalau misalnya gamer mah hari weekend tuh main game. Kalau Iya iya. bentar, gitu. Tapi lagi gini mah ya biasa nggak keluar lah ya orang-orang. Nggak akan bos. Iya. Apalagi gamer. Oke deh, bye semua. Oke guys, thank you Ya, semua. Thank you ya sekali lagi. Bye bye. Bye. Oke, thank you.